Itu selalu. Biasa. Ya, Betul ya, setuju ya. Jadi mau sampai kapanpun kalau masih melibatkan Islam di dalam pemerintahan Indonesia, iya Pak, benar. ya potonglah, mutilasilah saya, nggak bakal Iya, bisa maju Indonesia. nggak bisa kita. Arab Saudi kan sudah bertobat, ya sudah tinggalkan Islam, ya kan? Bahkan sudah boleh pakai bikini segala macam, sudah ada pemilihan putri dunia segala macam ya. Arab Saudi saya dan akhirnya maju Arab Saudi. Nah, malah sekarang kemarin saya dengar itu ya jual pasir 1,9 apa harganya 1,9 juta pasir Yaman. Yaman negara terkutuk, kalian mau beliin pasir ya tambah terkutuk kalian itu. Iya kan itu kan sekarang lagi gila ini kan jualan pasir Yaman kan. Satu botol 1,9 juta kan goblok. Kagak ngerti cara berpikirnya saya nih orang-orang Indonesia tambah lama tambah. Pinter, Pak. Yang jual yang pinter. Yang jual goblok, yang beli lebih goblok lagi. Ya, oke. Jadi Ya, ini tadi kita bicara itu ya, perbandingan. Kita jangan perbandingkan negara Amerika Latin ya. Ya, tapi tidak diperbandingkan oleh itu ya, tidak. Cuman saya mau menyampaikan bahwa jangan coba saya aja istilah komparatif antara negara-negara Arab dengan Amerika Latin. Amerika Latin itu dari Paraguay, Uruguay, Bolivia, Peru, Argentina, apa semua negara itu negara memang secara itu maju, ya kebudayaannya udah tinggi. Memang tingkat aja ada sedikit kriminal. Nah itu budayanya memang sebenarnya gampang dibentuk dari, saya bilang aja kalau dari agamanya Katolik lebih dominan. Coba mau berbandingkan dengan negara-negara Islamnya itu, yang dibilang negara-negara Bangladesh, Sri Lanka, apalagi Afghanistan, Pakistan, beda lah gitu. Karakter itu memang benar kalau dikatakan oleh tadi masalah tingkat kriminalan, memang benar Venezuela. Tapi kayaknya itu mafia bisa dikontrol. Tapi yang menakutkan ini, saya bilang kalau mau dilandaskan pada fondasinya Islamnya ini gitu. Saya tadi selalu bilang Islam itu bukan agama ya. Saya selalu menyampaikan Islam itu budaya, supaya teman-teman yang Islam ini tidak terlalu itu pada saya marah. Karena apa saya sampaikan budaya? Karena orang Jawa dulu mereka pagan, atau orang-orang Sumatera, Kalimantan menyembah kepada apa aja. Maka muncullah kebudayaan baru yang muncul, Islam itu merambat ke Nusantara kita. Itu yang saya bilang budaya ya. Nah, karena tadi pemahaman-pemahaman aja dari mereka berbeda-beda. Ah, tadi bicara tentang itu masalah-masalah negara-negara. Memang negara-negara di bawah Amerika Latin ini, yang notabene adalah Katolik, memang negara mereka sudah ya. Kalau kita lihat kotanya, kebudayaannya sudah tinggi ya. Ya, artinya janganlah memperbandingkan dengan kebudayaan Islamnya itu, yang notabene konservatif, yang orang kolot, yang tidak mau menerima keterbukaan. Baru ada istilah neo, apa namanya, bukan neo ya, apa neo modernisasi lain sebagainya. Neo Islam apa Ya, neo neo apa? Islam. Ya, ya. Itu Oh, saya neo dari ini dulu. neo Nazi. Ya, no. Saya Soalnya yakin yang kamu Hamas itu kan saya menyamakan dirinya dengan Hitler kan, dengan swastika itu kan, iya, iya, gerakannya benar. Hamas itu kan. Sama, iya. Ya gila itu, dan itu dikagumi oleh oleh itu para Islam di Indonesia, swastikanya Hitler itu. Plastikanya. Hmm. Iya, itu pemahaman saya. Negara kita, kalau nggak mau merubah paradigmanya, itu hilangkan budaya Islamnya itu, negara kita nggak akan mau maju. Pak Prabowo memutar dunia 1000 kali nggak? Kecuali dia merubah ya sistem negara kita itu. Hmm. Itu selalu. Biasa. Ya. Betul ya, setuju ya. Jadi mau sampai kapanpun kalau masih melibatkan Islam di dalam pemerintahan Indonesia, Iya, Pak. Benar. ya potonglah, mutilasilah saya, nggak bakal Ya. bisa maju Indonesia. Nggak bisa kita. Arab Saudi kan sudah bertobat, ya sudah tinggalkan Islam, ya kan? Bahkan sudah boleh pakai bikini segala macam, sudah ada pemilihan putri dunia segala macam ya. Arab Saudi saya dan akhirnya maju Arab Saudi.
Nah, malah sekarang kemarin saya dengar itu ya jual pasir 1,9 harganya 1,9 juta pasir Yaman. Yaman negara terkutuk, kalian mau beliin pasir ya tambah terkutuk kalian itu. Iya kan itu kan sekarang lagi gila ini kan jualan pasir Yaman kan. Satu botol 1,9 juta kan goblok. Kagak ngerti cara berpikirnya saya nih orang-orang Indonesia tambah lama tambah Pinter, Pak. Yang jual yang pinter. yang jual goblok, yang beli lebih goblok lagi. Pinter, Pak. Dia make money dari orang goblok. Iya, kadang-kadang saya nggak ngerti kan cara berpikirnya ini ya orang dan nah sekarang nih ya reuni sekarang kan akhirnya kan kebuka reuni ini kan sekarang kan pada ini ya reuni 212 memperingati kebiadaban Islam. Justru reuni 212 ini kan memperingati kebiadaban Islam 10 tahun kebiadaban Islam kan. Berapa 10 tahun, 10 tahun ya. 2016 kan. 10 tahun kebiadaban Islam reuni 212 itu kan. Nah, itu kadang-kadang Indonesia itu tapi saya senang ya sekarang nih ya dengan Habib-Habib ini dibongkar sama orang-orang NU gila-gilaan ya. Wah, udah nggak pakai tedengaling-aling dah sekarang. Nah, Nggak, ini Pak Paul, saya tambahin dikit. Kita di sini kan tempo hari ada gerakan itu sampai kita bikin gelang berwarna-warni, gelang karet. WWJD. What would Jesus do? Jadi kita harus bikin juga di Indonesia gelang yang tulisannya WWMD. What would Muhammad do? Jadi sebelum orang buang sampah tanya, apakah Muhammad berbuat ini? Nah, iya, kan? Sebelum korupsi, tanya diri iya, sendiri. What would berbuat. Muhammad do? Apakah Muhammad berbuat korupsi? Nah, kalau mau ngewek anak kecil, tanya dulu, apakah Muhammad berbuat begini? Ya memang berbuat. Buat. Ini susah, Jadi Pak. susah. Jadi sebelum Susah. kamu menutup gereja, kamu tanya diri sendiri, WWMD, apakah what would Muhammad do? Apakah Muhammad akan menutup gereja? Itu aja dah. Itu Justru kan gerakan kan, satu gerakan apakah yang Muhammad meniduri anak kecil? Ya. Apakah Muhammad meniduri pembantu? Ya. Makanya kan itu majikan-majikan di Indonesia kan suka nidurin pembantunya. Iya kan? Karena memang dibolehkan meniduri pembantu. Terus kedua, tadi ya, apakah boleh nenen sama istrinya tetangga? Ya, Muhammad juga sama. Nenen sama istrinya tetangga kan? Dia kan menyusui orang dewasa itu kan. Jadi memang rusak ini Pak negara memang rusak. Karena tadi Pak Teddy sudah bilang tiap kali ya sama. Tiap kali selama agama masih mempengaruhi jalannya pemerintahan, maka Indonesia akan selalu terkutuk. Apalagi yang mempengaruhi adalah Islam, agama yang terkutuk. Maka akan sangat amat sangat berat bagi Indonesia, akan sebuah hal yang mustahil. Taruhannya kepala saya, ya. Mustahil Indonesia bisa maju selama agama Islam itu masih mempengaruhi warga rakyat Indonesia dan sistem pemerintahan Indonesia. Dah, kasih penutup aja Pak Teddy, kasih penutup. Lalu, Iya betul ya. Tapi bukan apa si Otman tutup dalam doa ya? Otman mana Otman ini? Tutup dalam doa ya nanti Pak Teddy kasih penutup ya. Ya. Oke. Teddy kasih penutup, lalu Otman kasih doa. Silakan Pak Teddy. saya benar ya, analisa Pak Top, analisa saya bukan dari asumsi bukan tidak menggunakan metodologi. Pak Paul pun walaupun secara feeling dia akan menggunakan metodologi untuk menjelaskan bahwa negara kita tidak maju karena basicnya agama Islamnya ini gitu. Saya bilang budaya Islamnya ini. Tapi waktu kita mau sinergi atau mau perbandingkan atau kita ambil genealogis lah, ambil genealogis lah, istilahnya sedikit-sedikit keren lah. Itu semua negara yang beranut Islam ini memang negara mundur gitu. Tidak akan maju. Memang benar ada negara yang Islam yang sudah modern, yang sudah moderat. Itulah yang maju. Ada negara bagian yang hampir 100% Islam, tapi dilarang pakai jilbab. Itu ada di negara bagian Kazakhstan sana ya, di bawah, saya udah lupa negara itu. Artinya narasi ini dia bawa asumsi, step by step ke satu kesimpulan umum. Negara itu tidak akan maju kalau dia menganut
ya ajaran Islamnya itu yang terlalu ketat, yang konservatif. Ah, sekarang kita pertanyaan kita seperti apa konservatif? Itu ya seperti di negara kita. Syariat itu masif dijalankan, cuman rakyat kita lebih lama lebih bodoh gitu, tidak melihat itu gitu. Fenomena itu yang terjadi. Tetapi ya kalau memang jadi diskusi panjang bagi kita ya, bagi kita jadi diskusi panjang. Yang selamat di negara kita, yang selamat, yang akan mendapat kedamaian dengan kekayaan alam adalah orang-orang Islam yang moderat. Itu ya aja. Orang Islam yang moderat di negara mereka yang selamat di negara kita. Tetapi orang-orang yang Islam konservatif itu, yang saya bilang tadi, itu yang akan celaka di negara kita. Karena apa? Banyak kelompok-kelompok Islam yang pikirannya sudah moderat, sudah apa namanya, sudah dunia keterbukaan, dia sudah menghilangkan budaya-budaya konservatifnya agama, dia tidak mengikuti apa ibadah-ibadah umpamanya 5 kali atau Jumat dia udah nggak ikuti, tapi dia liberal lah cara pikir, moderat liberal lah cara berpikir dia. Tetapi agamanya Islam gitu. Agamanya yang Islam itu cuma menutupi iya bahwa dia supaya bisa licin supaya bisa mudah untuk memasuki lini-lini di dalam administrasi itu di negara kita. Itu yang diperlukan oleh kelompok-kelompok ini. Ya, tadi dijelaskan oleh kita sudah dapat kesimpulan umum. Kalau negara itu masih berbasiskan Islam memang benar-benar radikal dan konservatif, pasti negara tidak akan maju. Itu kesimpulan, pasti negara tidak akan maju. Itu bukan analisa analisa orang bilang analisa yang tidak ada itu ya, tidak ada bukti, tidak ada apa, tapi analisa itu memang begitu. Sepanjang negara kita tidak akan maju. Dan kedua yang saya bilang, saya tadi sedikit salah paham dengan Pak Paul. Saya senang kalau ada sedikit salah pemahaman. Saya katakan Prabowo itu dia memutar 1000 kali dunia ini, mau ke negara-negara maju gitu, negara-negara maju, dia mau ke Kanada, saya ulang mau ke Kanada, dia mau Inggris, dia mau kemana lagi, ke Italia, dia mau ke Polandia, atau dia mau ke Jepang, dia mau ke Korea, dia mau mana lah, ke mana, Amerika. Kalau dia tidak merubah sistem negara kita, yang sistem administrasi kita, mereka tidak akan menginvestasi di negara kita, Pak Prabowo. Kecuali rubah sistem itu, sistem hukumnya, ya, sistem kultur budayanya itu, Pak. Ya, kebaru mereka percaya untuk berinvestor ke negara kita. Bapak kan di negara kita tidak melihat, kita melihat gini, gimana investor-investor asing yang sudah berinvestasi di Indonesia lari, Pak. Lari ke Vietnam, lari ke Malaysia, Thailand, ke Singapura, Pak. Itu kan fenomena yang terjadi. Nah, itu yang harus dijawab oleh sosiolog. Kenapa? Oleh antropolog, kenapa? Oleh ekonom, oleh psikolog, oleh pakar atau politikus. Tanya kenapa mereka lari? Apa sebab mereka lari berinvestasi di negara kita? Karena dilihat dari kebudayaan Islamnya ini, saya bilang. Saya sering sudah katakan, saya hidup ya. Saya bilang dengan garis-garis besar haluan negara. Saya hidup dengan P4, saya dilahirkan dengan Pancasila. Saya di SD dulu diajarkan itu bahasa Indonesia yang baik. Diajarkan bahwa bahasa itu melambangkan bangsa. Kita diajarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu dari SD. Pancasila di belakang kita. Bhinneka Tunggal Ika di depan kita. Semua wakil presiden, ya, para hero, pahlawan bangsa ada di depan kita, ditempel kiri kanan gitu. Sekarang persoalannya di Jawa itu, di Sumatera itu, di Kalimantan itu masih sekali diajarkan bahasa Arab itu, Pak. Tidak diajarkan P4, tidak diajarkan Pancasila, tidak diajarkan nasionalisme. Tetapi Departemen Pendidikan tidak melihat itu, yang saya marah sampai sekarang. Tetapi itu saya telepon kepada teman-teman saya. Iya Pak, iya. Saya telepon teman saya di Papua. Dia bilang, iya Pak. Ini masif sekali Pak. Mereka membangun pesantren-pesantren. Anak-anak diajarkan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia.
Nah, inilah saya bilang bibit-bibit, saya bilang bibit-bibit inilah saya bilang yang menghancurkan negara dan bangsa kita. Oleh sebab itu asumsi saya, dibilang Indonesia emas tahun 45 tidak bakal mungkin. Kecuali sekarang, ya masih ada generasi yang boleh kita hilangkan itu. Pengajaran-pengajaran itu yang sifatnya bukan nasionalisme gitu. Hilangkan penggunaan bahasa Arab, Arab itu sekolah Arab itu Pak di negara. Karena itu bukan identitas bangsa dan negara. Kita mau ambil suku bangsa di negara kita, ya orang-orang tokoh-tokoh masyarakat sama dengan pernyataan saya. Dia akan katakan itu bukan budaya saya, bukan budaya bahasa saya. Saya punya bahasa Batak, saya punya bahasa Sumatera, saya punya bahasa di Sulawesi, Pak. Saya punya bahasa di Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Maka masuklah ini pendidikan ini menggunakan bahasa Arab. Maka rusaklah sistem negara kita, saya bilang. Nah, bagaimana caranya kalau Pak Presiden Prabowo jago itu hapuskan, gunakan kurikulum nasional di semua level pendidikan nasional. Baru negara kita maju, gitu Pak. Ya bukan kita memprovokasi negara, tidak. Mendukung negara ini supaya maju. Agar maju, ya, rubahlah, hapuskan sistem ini. Ya ini pemahaman saya. Saya akan di YouTube manapun, di teman-teman, saya selalu sampaikan hal yang sama seperti ini. Saya tidak akan merubah prinsip pemikiran saya. Bahwa kebudayaan yang dari Arab itu habis di semua lini pendidikan nasional. Terutama di pesantren. Kemudian di mana lagi? Dibentuk-bentuk musola, dibentuk apa lagi? Dibentuk semua pendidikan itu. Dan juga kita tahu bahwa RAPBN dalam pendidikan, dari Departemen Agama, Departemen terhisap, habis diambil oleh proyek-proyek pesantren-pesantren ini. Tetapi negara tutup mata gitu. Akan negara RAPBN, tanya Ibu Sri Mulyani. Terhisap Departemen Pendidikan, uang negara, uang yang pajak negara bayar, kita bayar semua terhisap yang dari terhisap ke lembaga-lembaga pendidikan ini. Ya, yang diajarkan bukan nasionalisme, yang diajarkan saya bilang tadi menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, di sini saya bilang benih negara kita tidak akan maju karena sudah diajarkan dari situ gitu. Satu kali Anda akan berstimulasi dengan saya, digeneralisasi. Coba Anda lihat pejabat-pejabat sekarang ini yang duduk menjadi menteri. Kalau mereka punya punya landasan pendidikan, saya bilang pesantren, dia akan berwarna seperti pesantren di atas sana. Tapi nanti Anda lihat di warnanya nanti. Pernah saya sampaikan ini di dalil ini. Saya bilang ini orang rusak nanti. Dia yang akan merusak sistem negara. Karena apa? Jabatannya dia, proyek negaranya dia, ya perusahaannya dia menggunakan bendera agama loh. Menggunakan organisasi agama loh. Dia menguasai lahan-lahan lahan-lahan tambang di Kalimantan itu. Notabene dia ada orang Papua. Dia menguasai tambang itu menggunakan label agama loh. Ada lagi sisa satu kali sih yang mengirim 2.000 alat berat di Papua. Yang Haji Ilam itu. Satu kali dia juga sama. Dia menggunakan bendera itu. Bendera agama. Itu sehingga dia menguasai, dia membuka lahan ribuan hektar di Papua. Tapi dia akan gunakan bendera itu. Tapi orang-orang ini satu kali pergantian presiden, mereka akan terjebak di korupsi. Saya yakin itu kok. Tapi ya janganlah kita bahas ke sini. Tadi Pak Paul katakan jangan kita bahas SIM UIS itu. Sebenarnya tadi benar Pak Paul bilang, Pak Paul sudah ke permukaan. Saya sama pemahaman dengan Pak Paul. Saya juga punya bukti, mau menjelaskan, punya hipotesa, mau menjelaskan kenapa dia dijebak. Saya mengerti itu. Saya mengerti itu. Yang sampai berapa triliun itu. Saya mengerti itu. Dia sebenarnya, tapi enggak. Nantilah kita bahas itu. Teman-teman, persoalan di negara kita cuma satu. Marilah rubah paradigma, stigma negara kita. Di dalam semua sistem. Pendidikan lah, hukum lah, politik lah, perdagangan lah, semua perindustrian lah. Kalau itu label-label syariah itu dihapuskan, negara kita maju. Hapuskan syariah itu. Kalau bapak-bapak nggak percaya, suruhlah Kemenlu, Kementerian Luar Negeri atau PT RI
KBRI yang ada di Eropa, dia berkunjung ke semua supermarket. Baru melihat sistem perdagangan yang ada di Eropa, Amerika, apakah menggunakan label-label seperti Anda sampaikan seperti di Indonesia, hampir semua mau dilabelkan halal non-halal. Oleh sebab itu saya bilang si Kemenlu, PTRI, KJRI semua, kalau saya Menteri Luar Negeri suruh mereka itu Pak menjamur ke sebuah supermarket dan dengan asumsi itu Anda dapat bikin analisa komparatif dengan studi banding. Bagaimana sistem perdagangan di negara maju supaya maju, atau Anda ke Singapura lah. Kemana lah? Masuk ke pasar-pasar, lihat yang bicara halal non. Cuma di Indonesia tuh masif menggunakan halal non halal. Sehingga sampai barang elektronik Pak dipakai sebagai halal non halal. Saya bingung negara kita. Mau arahkan kemana negara kita? Ini yang rusak di sistem negara. Terima kasih Pak Paul. Nanti kita juga diskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Sangat Ya. berapi-api. Seperti Nabi Elia. Terima kasih ya Pak. Ya. Silakan Abu Hotman tutup dalam doa.